ulang tahun gereja kita kurang duit. Tapi saya mau berkata kepada saudara, tidak. Kita tidak kurang uang dan Tuhan sudah cukupkan semuanya. Tetapi lagi-lagi firman ini adalah karena memang pelajaran seri komitmen kita untuk menggali Injil Lukas dalam setiap minggu sampai nanti akhir tahun. Nah, itu yang saya berikan. Dan sekarang mari kita buka judul khotbah saya 2 minggu lalu. Uang bisa membuat kita bodoh. Minggu ini uang bisa membuat kita piatu. Tahu piatu? Yang sudah lama di sini, lahir di sini nggak tahu. Orphan. Ya, piatu artinya kita tidak punya ayah dan ibu. Nah, kenapa seperti itu? Mari kita baca dulu ayatnya, baru setelah itu nanti saya akan jelaskan. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan yang tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayat 25. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hei orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Terima kasih buat kerjasama yang kurang baik. Karena awal-awal kelihatan baik, belakangan makin lama makin lemah. Mungkin sudah berkata, ya udah terserah lu lah Pak, baca aja sendiri. Ya. Nah, mau of tidak mau saudara saya ajak membaca karena saya tahu bahwa pembacaan Alkitab akan membangunkan iman kita. Nah, dari pembacaan ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Nah, persoalan khawatir ini yang akan kita tekankan. Saudara, kenapa kita khawatir akan hari esok? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kenapa kita khawatir akan hidup kita? Karena kita nggak tahu kita punya uang atau tidak besok. Nah, kekhawatiran ini pada umumnya dipacu oleh keadaan keuangan kita. Pada waktu keuangan kita oke, kekhawatiran mulai berkurang. Bahkan seringkali tidak ada. Tetapi pada waktu lihat saldo bank mulai berkurang, omset toko turun, keadaan menjadi jelek, bahkan semuanya yang kita harapkan tidak berjalan, rencana bisnis postpone terus. Jadi kekhawatiran ini yang mempengaruhi hidup kita. Dan seringkali kekhawatiran akan ketakutan apa yang akan kita makan, nanti anak-anak mau sekolah di mana, nanti kita mau punya rumah di mana. Ini mempengaruhi cara hidup kita.
Ini mempengaruhi cara relationship kita. Baik dengan istri, baik dengan anak, apalagi dengan gereja, dengan teman-teman yang lain. Nah, hari ini kekhawatiran inilah yang akan kita jawab lewat firman Tuhan. Saudara, banyak orang berkata bahwa kalau engkau punya uang, masa depanmu akan indah. Tetapi hari ini saya mau men-challenge prinsip itu. Terlalu banyak orang yang punya banyak uang tapi bunuh diri. Terlalu banyak orang yang punya tabungannya jutaan mungkin billion dollar. Tapi mereka enggak happy. Mereka cerai dan mereka berkata, buat apa hidup ini? Nah itulah sebabnya kekhawatiran adalah sumber dari kehidupan kita yang tidak bergantung kepada Tuhan. Nah banyak orang berkata kekhawatiran karena kita tidak punya duit. Tetapi saya mau buktikan ntar, kekhawatiran juga bagi orang yang punya banyak duit. Siapa di sini waktu kurang duit atau duitnya pas-pasan, tidurnya nyaman. Tapi waktu duit tambah banyak, jutaan dolar, bingung. Taruh di deposit bunganya kecil, taruh di invest takut hilang, takut ini dan sebagainya. Kita nggak bisa tidur karena kita mikirin bagaimana menggolangkan uang. Ada orang yang berkata bahwa aku nggak punya uang, besok mau makan apa juga stres. Juga ada orang-orang yang sedang punya uang dan akan menuju banyak uang juga stres. Nangkap nggak? Jadi 3 lapisan masyarakat khawatir soal uang. Dengan kata lain, tidak ada orang yang bisa bebas dari rasa khawatir akan uang. Inilah yang akan saya tunjukkan kepada saudara. Kebingungan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan adalah karena kita tidak yakin kita punya keuangan apa tidak. Bagi yang sudah tua kayak kami akan mikir, nanti pensiunan kita mau gimana? Kita mau melakukan apa? Mungkin superannuation dikeluarin dan lain sebagainya. Jadi terus kita bicara soal keuangan. Betul? Nah pada waktu kita melakukan ini, garis bawahi, kita sedang kehilangan Bapa Surgawi kita. Loh kok bisa? Saya tetap berdoa Pak, saya tetap percaya Pak, saya tetap pelayanan, saya tetap bayar perpuluhan. Nah makanya hari ini saya akan menjawab kekhawatiran itu seperti apa. Lihat, yang pertama. Kita mengerti apa itu kekhawatiran. Lukas 12 ayat 22. Yuk kita baca. 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Betul? Saudara yang saya kasihi baik yang ada maupun yang online. Online jalan ya kok? Jalan oke. Nah, kekhawatiran akan makan, minum, seperti saya katakan tadi. Yang punya duit khawatir bagaimana nanti kalau aku nggak bisa makan di fine dining restoran. Padahal zaman dulu kita makan di pinggir jalan pakai sego pecel aja udah cukup puas, betul nggak? Yang punya duit khawatir bagaimana aku mau ganti mobil dengan yang lebih sophisticated. Yang gak punya duit akan berkata, masa dari dulu gua naik motor terus. Rumah dikontrakan terus. Mau dong punya rumah. Nah jadi perhatikan semuanya. Kita khawatir tentang apa yang akan kita makan. Apa yang akan kita pakai. Apakah kita akan mengikuti tren. Dan ada lagi pengajaran yang sangat tidak cocok dengan Alkitab. Bahwa Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik semuanya. Kamu tidak akan pernah begini-begini. Dan itu adalah prosperity gospel yang saya berkata. Some may be true but most likely not true. Banyak yang menawarkan kalau kamu bayar perpuluhan, kalau kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Tuhan akan jamin bisnismu, Tuhan akan. Tapi terlalu banyak orang yang bayar perpuluhan justru bisnisnya hancur. Dan mereka kecewa semuanya. Kenapa? Karena yang diajarkan bukan kebenaran firman Tuhan.
The presence of money and the absence of money, dua-dua trigger membuat kita khawatir. Ya enggak? Kehadiran uang membuat kita khawatir bagaimana mengolahnya. Ketidakhadiran uang membuat kita khawatir bagaimana kita akan hidup. Nah kalau saudara berkata bagaimana kita akan hidup karena kita tidak punya uang. Listen, berarti saudara sudah mengandalkan uang untuk kehidupanmu. Bukan Tuhan. Saudara akan bilang kepada saya, om, pak, mendarat. Kita masih di dunia. Di dunia perlu duit. Di sorga yang gak perlu duit. Saya nggak bilang di dunia nggak perlu duit. Saya nggak bilang bahwa kita tidak membutuhkan uang. Tetapi pada waktu fokus kita tertuju hanya kepada uang. Maka kita sudah menggantikan posisi Tuhan sebagai Bapa kita. Dan Tuhan hanya di dalam pengertian Tuhan berkata begini. Tidak bisa kamu menyembah dua Tuhan. Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon. Apa itu Mamon? Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan Baal. Tuhan tidak membandingkan dirinya dengan berhala yang lain. Tuhan membandingkan dirinya dengan uang, Mamon. Karena Mamon punya kekuatan untuk mempengaruhi kita. Hidup untuk dia. Terlalu banyak cerita. Papanya kaya raya, sebelum mati dikubur, anaknya sudah berantem memperebutin warisan. Bahkan ribut, bahkan tidak ada damai di dalam keluarga, hanya gara-gara masalah duit. Menuntut hak waris dan lain sebagainya. Terlalu banyak urusan duit yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Dan sejarah mencatat, dulu waktu masih hidup susah, mereka rukun. Tapi begitu besar company-nya, mereka mulai bicara, hakku mana? Ya, mari kita belajar hari ini. Bahwa money is not everything. We need money, but we need more God than money. Lukas 12 ayat yang ke-29-30 berkata, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang, ayo dong baca. Apa kalau kita jadi anak Tuhan kita gak memerlukan uang? Halo? Halo, saya Tuhan. Coba jawab pertanyaan saya. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan apa? Semuanya itu apa? Bohong kalau orang bilang jadi anak Tuhan aku gak perlu duit. Jangan berkata bahwa setelah jadi anak Tuhan, aku gak memandang duit, aku gak perlu duit, bohong. Tetapi yang saya maksudkan di sini, jangan menjadikan uang hal yang utama. Perlu dengan yang mengutamakan two different things. Adalah bohong orang berkata bahwa karena cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Semua kita ukur dengan uang. Tapi itu yang salah. Everybody has to worry about sometime there is a crisis. But in the pattern of your life, do you run after money or do you run after God? Perbandingan ini tidak akan pernah berhenti. Di mana kita akan hidup dengan standar keuangan atau dengan standar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan dengar baik-baik, saya membuat statement. Saya tidak percaya kalau ada orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hidupnya akan kekurangan. Saya ulang ya. Saya tidak percaya kalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya mencintai Tuhan, mereka akan kekurangan.
Saya tidak berkata mereka akan sangat kaya. Saya tidak berkata mereka akan sangat orang yang paling kaya. Tetapi saya berkata, Tuhan menjamin. Jangan khawatir apa yang kamu pakai, apa yang akan kamu makan. Ini sudah standar dari anak Tuhan. Dan bahkan statement saya yang kedua, Tuhan akan memberi engkau lebih daripada yang kau butuhkan. Kenapa? Kenapa? Untuk kau bisa bagi kepada orang lain. Overflow. Dan inilah janji Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jesus Christ say, if you worry even over the necessities of life, this is something that can just absolutely control and blind you. Kalau saudara betul-betul worry dengan kehidupan-kehidupan dasarmu yang kau nggak bisa penuhi, untuk makan aja susah, untuk hidup aja susah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ada banyak orang berkata dalam keadaan kemiskinan, kemelaratan kita bisa bersyukur. Yes, bisa. Tapi it's temporary. Bagaimana for long time? It's hard. Satu saat, flashback hidup kami berdua. Kami nikah, tidak punya apapun. Kami kontrak rumah. Di gang kecil, masuk mobil sebelahnya got. Mobil saya sering masuk got dulu. Mau parkir susah. Dan mau perpanjang kontrak rumah, tidak punya uang. Itu berlangsung bertahun-tahun. Apakah kami tidak bisa bersyukur? Bisa. Apakah kami tidak bisa memberi? Bisa. Tetapi Tuhan izinkan kita masuk fase itu. Saya berkata bahwa bukan arti orang yang cinta Tuhan tidak pernah menikmati masa-masa sukar. Tetapi kita tidak khawatir akan hal itu. Dan Tuhan selalu membuat mujizat. Waktu kami mau perpanjang kontrak rumah, ada berkat lewat burung gagak. Dikasih, istri saya dapat berkat dari bosnya. Setelah kita hitung, cukup untuk perpanjang rumah. Kontrak rumah. Saya nggak punya duit buat beli mobil. Saya dipanggil oleh papi mami saya. Pulang dikasih mobil. Saudara dengar. Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kita jatuh dalam jebakan. Kalau kita tidak memenuhi standar kehidupan yang dunia punya, kita merasa aduh hidupku sengsara, aduh hidupku susah, aduh aku gak bahagia, lalu menjadi pahit dan menjadi luka dalam hidup ini. Menyalahkan orang sekitar, menjadi iri hati. Saudara, itulah kekhawatiran. Kekhawatiran bisa masuk dalam hidup kita dalam banyak hal. Tapi yang paling sering masuk kekhawatiran dalam hidup kita adalah karena uang, masa depan, dan kebutuhan. Betul? Ini loh. Kapan kamu punya rumah? Tuh dia udah punya rumah. Saya mau berkata kepada saudara. Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada tanahnya enggak? Loh, ada orang enggak sih? Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada tanahnya enggak? Ada tanahnya. Nah, saya mau berkata, kenapa disebut real estate? Estate yang real, itu bukan bangunan, bukan apartemen, land, tanah. Jadi saya menganjurkan dari dulu kalau saudara mau invest, tanah, value land tidak akan pernah drop. Mungkin stuck, drop sementara, tapi properti, bangunan, walaupun harganya naik, tapi umurnya merosot, dimakan ngengat, dimakan usia, keropos dan lain sebagainya. Jadi Tuhan menyiapkan sebuah rumah buat Adam dan Hawa. Di mana? Garden of Eden. Adam dan Hawa tidak perlu cari, tidak perlu bisnis properti. Dengar baik-baik, kalau saudara hidup dengan Tuhan, Tuhan lebih concern tentang rumah saudara. Jadi gak usah pusing, nanti beli rumah di mana, harga semakin naik. Saya ceritakan pengalaman kami.
Waktu kami diberi uang oleh papi mami saya, cukup beli tanah itu yang di pojokan itu. Tapi waktu kami simpen sekian tahun lamanya karena nggak punya duit juga buat bangun, apa yang terjadi? Pemerintah di desa kami di Jalan Nangka, tiba-tiba ada LC, Land Consolidation. Tahu LC, Land Consolidation? Jadi tanah-tanah itu diatur ulang oleh pemerintah. Tanah saya yang tadinya kecepet nggak ada jalan, dipindahkan ke jalan utama, luasnya dipotong. Harga dari tadinya cuma rendah sekarang menjadi amat sangat mahal. That's God's grace. Loh itu berlaku buat Bapak aja karena Bapak hamba Tuhan. Bukan, waktu itu saya belum jadi gembala. Saya masih jadi pengusaha. Dan pada waktu kita mau bangun tanah itu yang sudah diletakkan posisi yang terbaik, apa yang terjadi? Saya nggak punya duit. Panggil teman arsitek. Gambar sekian ratus juta. Waduh, duit dari mana? Gambarnya saya minta pasang di ruang kerja saya. Tumpang tangan tiap hari. Tumpang tangan tiap hari. Saya bilang, Tuhan ini gambar, oke saya setuju, tapi duitnya nggak ada. Berapa bulan kemudian ada seorang teman yang kaya. Dia datang, dia bilang, Pak saya dengar Bapak mau bangun rumah. Iya, saya nggak punya uang. Ini pakai uang saya. Dia bilang apa? Bapak boleh kembaliin, Bapak boleh nggak kembaliin. What? Terserah Bapak. Maka bangunlah rumah itu. Sampai akhirnya. Dan dalam pembangunan. Itu mujizat demi mujizat terjadi. Saya waktu itu cuma estimasinya keramik. Tapi ada orang pengusaha Melbourne. Pengusaha marble. Mau ngomong marble jadi Melbourne. Dia dengar bahwa kita bangun rumah dari keramik. Dia panggil, Pak berapa budgetnya untuk keramik, untuk lantai. Sekian. Oke, kalau memang budgetnya segitu, saya ganti keramiknya menjadi marmer. Ada tukang kayu. Dengar kita bangun rumah. Dia bilang juga, Pak kusennya itu apa? Kayu, apa namanya? Merbaung atau kayu apa gitu loh. Lupa saya, 50 tahun yang lalu kali itu ya, 40 tahun yang lalu. Terus pengusaha kayu jati ini bilang, mana gambarnya Pak? Saya lihat, kasih gambar arsiteknya, tek. Terus dia bilang, budgetnya segini ya Pak? Iya, Bapak bayar yang sama, saya ganti dengan semua jati. Miracle upon miracle. Waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menyiapkan. Jangan khawatir tentang apa yang kau pakai. Jangan khawatir tentang apa yang kau minum. Jangan khawatir akan hidup di mana. Di dalam lembaran khotbah saya nggak ada tuh kesaksian itu. Itu tiba-tiba aja. Ya, nah sekarang apa yang membuat kita menjadi khawatir? Tadi saya sudah singgung sedikit. Banyak kali kekhawatiran kita adalah karena ketidakpercayaan penyertaan Tuhan akan masa kini dan masa depan kita. Lukas 12 ayat 30 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Perhatikan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba lihat saya kemari. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan memenuhi kebutuhan masa depan dan uang mereka dengan cara mereka, betul? Betul? Kerjaan satu gak cukup, kerja dua, kerja tiga, kerja empat. Gak cukup, utang sana, utang sini dan lain sebagainya. Cara-caranya seperti itu. Tetapi kalimat terakhir ini saudara harus pegang dengan baik. Kalimat terakhir ini berkata apa? Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Nah bangsa-bangsa di luar yang tidak mengenal Allah tidak punya Bapa. Halo, saudara dan saya punya Bapa enggak? Oke, kalau saudara punya Bapa atau yang sudah jadi Bapa, angkat tangan. Ini bujangan semua kah? Kok yang enggak ada yang angkat tangan yang jadi Bapa? Saya tanya satu pertanyaan. Kalau Anda jadi bapak, kalau anakmu punya kebutuhan,
Engkau mau nggak memenuhi kebutuhan itu? Halo? Bapak yang buruk, bapak yang manusia yang jatuh dalam dosa, bahkan hidup dalam dosa, tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Amat terlebih Bapa kita di surga. Jadi kalau kita mencari kebutuhan kita sama seperti orang dunia, kita membuat diri kita piatu. Kita membuat diri kita tidak punya Bapa. Padahal Bapa di surga amat sangat senang untuk memberi kita. Bapa di surga amat sangat senang untuk membahagiakan kita. Jadi penyebab kekhawatiran kita adalah karena kita mengubah hal yang utama, yaitu Tuhan, menjadi hal yang sekunder dan keuangan menjadi yang utama. Pekerjaan menjadi yang utama. Gak usah jawab dalam hati. Kalau saudara disuruh masuk hari Minggu dan saudara punya schedule pelayanan, saudara pilih mana? Gak usah jawab dalam hati. 90% akan berkata, kerja om. Kenapa? Gajinya double. Gereja pelayanan kan bisa nanti. That's a pictures. Itu gambaran kita mengutamakan yang mana. Nah inilah masalahnya. Kita sering mengaku anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak membapakkan Bapak kita. Get the point? Jesus say the reason you are worried about money is that you are acting as if you don't have the Father. Kita takut kekurangan, kita takut nggak punya apa-apa. Bahkan saya waktu mau jadi hamba Tuhan full time, teman-teman saya pelayan Tuhan. Pak Gembala kemarin sedikit bersaksi tentang bagaimana masa lalu kami, bisnis kami diberkati. Dan waktu mereka mendengar kami akan jadi full time dan berangkat ke Australia. Mereka berkata, Sam, lu kurang apa di sini? Lu mau jadi gembala full time, lu mau makan batu. Saya mau saksi di depan saudara. Selama saya jadi gembala 30 tahun di sini, saya nggak pernah makan batu kecuali keselak batu. Saudara dengar baik-baik. Hidup dengan Tuhan. Dan saudara jangan bilang bahwa itu kan gembala, itu kan pendeta. No, kita semua anak Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada gembala, tidak ada orang biasa. Di hadapan Tuhan semua kita hamba-hamba Tuhan. Cuman bagaimana caranya kita untuk bisa memanage hidup kita. Menjadi seperti anak Tuhan yang sebenarnya. Bukan seperti, menjadi anak Tuhan yang sebenarnya. Saya sudah kasih ilustrasi tadi. Bahwa seorang tua, parent, papa dan mama akan memberikan arahan. Akan memberikan value. Akan memberikan anak-anaknya sense of safety. Dua hal ini. Orang tua, papa khususnya, akan memberikan sense of safety kepada anak-anaknya. Dengan tindakan kasih yang unconditional. Dengan provide everything they need. Orang tua yang baik akan memenuhi ini. Meskipun banyak orang tua yang ingin memenuhi ini gagal. Are you with me? Tetapi kegagalan kita tidak berkata bahwa anak-anak kita akan hancur. Semua kita di sini orang tua yang gagal. Jangan mengaku diri kita berhasil. Kita sering melakukan kegagalan. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam tindakan kita mendidik anak-anak. Dan pada waktu kesalahan ini terjadi, banyak kita berkata, karena gua sih gak jadi contoh buat anak-anak seperti itu. Yes, that might be true, but also that might be not. Karena kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, even Daud sekalipun, punya orang tua yang gagal. Musa punya orang tua yang gagal. Abraham jadi orang tua yang gagal. Dan hampir semua kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab
berasal dari keluarga yang gagal. Tapi apakah kegagalan orang tua mereka akan menjadikan anak mereka gagal? Not really. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Kita tahu bahwa rumah seharusnya menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat kenyamanan bagi kita. Tapi seringkali kita membuat anak-anak kita tidak nyaman dengan pulang ke rumah. Dengan baik-baik, dengan kegagalan. Tetapi dengan dysfunctional. Contoh, saudara mengasihi anakmu berlebihan. Itu gagal atau enggak? Gagal. Karena kita overprotected kepada anak-anak kita. Akibatnya apa? Anak-anak kita enggak berkembang, enggak menjadi dewasa. Mereka akan menjadi sangat-sangat dilindungi, begitu mereka keluar, mereka akan hancur. Dan kegagalan kami termasuk di sini. Kegagalan kami termasuk di sini. Karena kami tahu bahwa prinsip Alkitab memberikan naungan, kenyamanan, direction, safety, security. Kami lakukan itu kepada anak-anak kami. Tetapi tanpa kami sadari bahwa dengan melakukan itu, kami setelah membuat mereka menjadi dalam sebuah kotak. Yang membuat mereka akhirnya seakan-akan semua hidup buat papi mami. Seakan-akan semua hidup buat papi mami. Saya mengaku ini di depan jemaat, di depan saudara. Mungkin anak saya sekarang juga mendengarkan khotbah di Indonesia. I don't care. Kenapa? Karena saya bukan the best parent buat mereka. Karena saya tahu bahwa saya juga penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kelemahan. Penyebab kekhawatiran dalam hidup kita. Karena kita tidak mendapatkan kasih yang unconditional dari orang tua kita. Kegagalan kita membuat hidup anak-anak khawatir. Tidak mengerti arahnya kemana. Dan mereka menentukan hidup mereka sendiri dengan cara mereka. Syukur kalau mereka walaupun menentukan dengan cara mereka masih dalam kafling anak-anak Tuhan. Itu belum titik, itu masih koma. Tetapi saudara percayakah bahwa Tuhan memberimu keturunan bukan untuk mengecewakan engkau? Kita mungkin kecewa saat ini, tapi kita belum sampai kepada ujung perjalanan. Apa yang membuat kita kecewa hari ini belum tentu akan kecewa selamanya. Karena Tuhan sangat ahli dalam memperbaiki kehidupan anak-anak kita. Bahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Serahkan dia kepada Tuhan. Lagi-lagi kadang-kadang kita mau berkata, ya aku serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan begitu dong. Nah, ada tapinya. Kalau saudara mau berserah kepada Tuhan, ya izinkan Tuhan. Ya nanti kalau dia begini gimana? Kalau saudara, engkau lebih percaya dirimu apa lebih percaya Tuhan? Listen, dasar daripada semuanya adalah karena kita mau mengatur hidup kita. Kita mau mengatur hidup anak-anak kita sesuai dengan kehendak kita. Dan sometimes dengan dalih, aku tahu yang terbaik buat mereka. Which is very wrong. Seringkali yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut mereka. Ini nggak lagi curhat, ini lagi ngajar. Ini nggak curhat, ngajar. Karena belajar kalau tanpa bukti pengalaman pribadi is nothing, betul nggak? Tapi jarang sekali orang yang berani mengungkapkan kelemahan pribadinya. Mereka selalu berkata hidupku baik, oke baik. But not with me, I'm so open. Because I know that I cannot do anything without the grace of God. Kalau aku bisa itu semua karena Tuhan. Dan keborokanku, kejelekanku justru untuk meninggikan bagaimana Tuhan mengubah orang yang seperti ini bisa menjadi hambanya dia. Nah, sekarang yang ketiga, saya punya waktu tinggal 13 menit, hopefully cukup. Ini yang paling penting sebetulnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa khawatir dalam hidup kita.
Ya percaya Tuhan Om, betul. Tapi how we are going to do it? Nah, kita harus ingat bahwa pada waktu Yesus turun ke dunia menebus dosa kita, dia sedang melakukan seorang dokter bedah. Fungsi seorang dokter bedah. Apa maksud saya dengan fungsi dokter bedah? Pada waktu dia datang ke dunia, lahir jadi manusia, dia mengambil dosa kita, memotong keburukan kita. Seorang dokter bedah akan mengoperasi, memotong badan kita, betul? Waktu dipotong sakit enggak? Bukan cuma sakit, saya pernah dioperasi perut divertikulitis. Usus saya dipotong 30 cm. Itu jangankan batuk, napas saja sakit. Siapa yang pernah dioperasi perutnya dibedah 30 cm, ususnya dibuang. Dokter bilang setelah ususnya dibuang kamu akan kurus. Tapi waktu saya kontrol, dokternya kaget. You are supposed to be thin. Terus saya jawab, Dok, you wrong pipe. You put the bigger pipe in the colon of my husband. Ususnya dipotong 30 cm, tapi dipasang pipa paralon yang lebih gede. Jadi nggak kurus, tetap gemuk. Tapi itu dulu, 20 tahun yang lalu. Sekarang lumayan kurusan dikit, ya. Nah saya kurus bukan untuk ganteng, memang dari sononya udah ganteng. Saya kurus karena memang dokter jantung saya mau saya kurus. Dia bilang dengan kurus kamu bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Tapi saya tetap menyukai wagyu yang mendatangkan wahyu. Nah, cara mengatasi kekhawatiran adalah izinkan Yesus melakukan fungsinya sebagai seorang dokter bedah. Dia memotong dosa kita, dia memotong kelemahan kita, sakit. Tapi dia juga melakukan yang kedua, yaitu menjahit dan menggabungkan apa yang seharusnya dilakukan. Cut and mending. Are you with me? Fungsi ini yang harus kita pelajari. Mengalahkan kekhawatiran adalah mengizinkan Tuhan meng-cut apa yang salah dari hidup kita. Dan membiarkan Tuhan menjahit, menyatukan kita dengan apa yang menjadi kehendak Dia. Do you get it? Jangan nanti pulang, aduh gua gak ngerti loh Om Sam khotbah apa. Itu terlalu dalam sampai masuk ke lumpur gua gak ngerti. Saya gak bangga dengan disebut khotbahnya dalam-dalam tapi gak ngerti. Buat apa dengar khotbah tapi gak ngerti. Gitu loh. Jadi two things that God have to be done. Pertama, apa yang harus di-cut? Berhenti untuk menjadi Tuhan. Hey, sadari kita bukan Tuhan. Amin. Hey, sadari jangan mau berfungsi sebagai Tuhan. Gua yang menentukan. Harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, nggak begitu, nggak beres. Pokoknya nggak benar. Nah itu kita mengambil fungsi Tuhan. The reason you are so worried about money, the reason you are so worried about your life, because you take the God function in your life. Yuk kita baca 2, 3. When you worry about money, you are trying to be God. And that is why you are worried. You are trying to have His attribute. You want dive attribute. Divine attribute. Jesus gave you 2 of them. If you are worried about money, you are trying like crazy to omnipotent and omniscience. Saudara ngerti? Kalau saudara worry about kehidupan, about masa depan, about anak-anak dan about yang lain. Saudara sudah mengeluarkan Tuhan dari fungsinya yang apa itu omniscience. Maha tahu. Apa itu omnipotent? Maha kuasa. Dia maha tahu tentang hidupmu.
Dia menunggu engkau di masa depan. Dia sudah tentukan kau sejak lahir. Sampai engkau mati kau akan jadi apa. Dan dia akan atur semuanya. That's omniscience. Dan pada waktu omniscience ini jalan. Maka dia akan membuktikan yang kedua omnipotent. Apa itu omnipotent? Kemampuan dari dia akan membuat kita yang tadinya tidak bisa melakukan. Akan jadi bisa melakukan. That's mending. Are you with me? That's mending, membuat kita digabungkan dengan keinginannya dia. Nah, yuk kita baca dengan keras. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengan saudara tidak bisa tidur, dengan saudara mikir, dengan saudara gelisah nanti gimana, apakah keadaan berubah menjadi baik? No. Saudara pikir, saudara nggak pikir, keadaan nggak berubah menjadi baik. Lebih baik jangan dipikir, wah nggak bisa Pak, Bapak bisa karena Bapak sionya babi. Saya nggak bisa Pak, saya mikir, saya dikasih otak untuk mikir. Makan tuh pikiran. Saya nggak melarang saudara mikir. Tapi saudara pikir dengan pikiranmu, dengan kepandaianmu, dengan sekolahmu, dengan skillmu, kau bisa menyelesaikan masalah kehidupanmu? No way. Jadi bukan juga jadi orang dablek, emangnya gue pikirin tenang aja makan tidur gak buat apa-apa. That's totally ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Saudara dengar? Saudara amat sangat bersyukur karena engkau sudah punya Tuhan sebagai Bapa kita. Nah, kebingungan saudara, ketidakmengertian saudara akan kehidupan, akan mengatur uang dan lain sebagainya, serahkan kepada Tuhan. Saudara pikir saya bisa khotbah gaya seperti ini? No. Saudara pikir saya bisa ngatur uang seperti ini? No. Saya diberikan seorang penolong, bukan perongrong. Yang sangat jago dalam mengelola keuangan pembukuan. Yaitu istri saya. Dia lulusan sarjana akuntan. Saya urusan orang pemasaran. Jadi cocok. Saya hamburkan uang, dia ngerem uang. Nah. Jadi cocok, bukan cekcok. Tuhan akan bawa kita dipertemukan dengan orang-orang yang menolong kita untuk mencapai rencana Tuhan dalam diri kita. Masalahnya kadang-kadang kita tidak bisa terima orang yang menolong karena kita lagi-lagi sombong dan egois. Kita pikir kita bisa sendiri. Kita nggak perlu orang lain. Emangnya siapa lu ngatur gua? Nah, ini poinnya yang kita harus sadari. Money has blinded you, that fact. Money is actually has blinded you to the fact that God has been holding up all along. Uang terus menjadi hal kita. Tetapi soal Tuhan, aduh jangan ngomong Tuhan lah, gue bukan pendeta. Itu mah urusan Om Sam, urusan Tante Lydia. Saudara dengar baik-baik. Kalau itu dalam pikiranmu ada. Dan engkau terus sibuk dengan manajemen, dengan bisnismu, dengan keuanganmu, dengan bank accountmu. Pada waktu engkau mencapainya, engkau tidak akan pernah puas. Dengar baik-baik. Setiap pencapaian yang bukan dari Tuhan akan mendatangkan kehausan lagi. Termasuk seks. Dengar baik-baik. Termasuk apapun di dunia ini. Engkau capai. Kalau itu bukan dari Tuhan, engkau akan terus dahaga lagi. I want more. Dan more lagi nggak cukup. More tambah more. I want more. I want mall. Tahu mall? Shopping. Kalau kita nggak pakai baju trendy, kita rasanya nggak fit. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
If you worried today about anything, the premises behind of your worry is you know how history has to go. You know exactly what has to happen for you to have a good life. Dorongan di balik semua kenapa kita worry adalah karena kita ingin hidup baik. Karena ingin hidup layak, ingin hidup dihargai oleh orang lain di luar sana. Lihat nih gua nih seperti ini, lihat nih gua seperti itu. That's pride. Seharusnya kita hidup mengerti bahwa hanya ada prinsip, saya udah ceritakan tadi latar belakang saya dalam kehidupannya seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita dulu orang yang biasa, gak punya apa-apa seperti saya. Saya datang kemari gak punya apa-apa, gak kenal saudara, gak kenal satu orang pun. Cuman kenal satu keluarga yang dikenalin oleh Pak Arifin. Dan kita pindah kemari bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena sungguh-sungguh yakin saya tinggalkan bisnis. Saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pergaulan, saya tinggalkan semuanya hanya karena satu hal, yakin Tuhan menyertai kita dan Tuhan memanggil kita ke tempat ini. Tetapi apa yang terjadi? 3 bulan setelah itu, 1 tahun setelah itu, crash. Dolar yang tadinya cuma 2.500 menjadi 5.000, 7.000 dan lain sebagainya. Sehingga Pak Arifin berkata, kita tidak bisa lagi support kamu. Dengan nangis Bombay, Cina, India dan lain sebagainya. Saya bicara sama beliaunya, Pak kami datang kemari bukan karena support. Kami datang kemari karena memang yakin Tuhan yang panggil. Saya tidak akan pulang kecuali kematian yang memulangkan saya. Sejak hari itu saya doa, saya puasa 3,5 tahun tanpa berhenti. Nah dengar baik-baik, saya ngomong seperti ini bukan puasa saya yang membuat saya disenangkan Tuhan. Tapi puasa saya, doa saya, pengorbanan saya adalah untuk betul-betul mencari perkenanan Tuhan. Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau. Tuhan, aku hanya berseru kepada Engkau. Karena pada waktu keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa bereaksi 3 hal. Nomor 1, apa ini dikatakan? Nomor 1, kita bisa bereaksi kepahitan. Ini slide nomor berapa ya? Slide nomor Lukas berapa itu? Lukas 12 ayat 32. Oke. Kita ini anak-anak Tuhan. Lukas 12 ayat 32 berkata, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan. Nah, saudara yang saya kasihi, pada waktu kita menjadi anak Tuhan, Tuhan bukan cuma menjanjikan kerajaan di surga sana, tetapi Tuhan menjanjikan kamu hidup di dalam suasana kerajaan. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang penting yang disayangi oleh Tuhan. Nah kita harus mengerti bahwa dulu kita hidup dalam dosa. Meskipun saudara punya duit, di hadapan Tuhan kita adalah gembel dan papa dan miskin dan sangat menderita. Tetapi Tuhan mengambil kita dan menebus kita menjadi anak-anaknya. Nah saya tidak berkata pada waktu saudara bertobat, Tuhan akan berkati kamu menjadi miliuner, menjadi ini. Saya nggak ngomong seperti itu, tetapi seperti yang saya katakan tadi. Waktu saudara bertobat di dalam Tuhan bukan cuma keuangan. Cara berpikir kita pun akan berubah. Nah kalau saudara tahu cara berpikir kita nggak berubah, maaf. Pertobatan kita salah. Apa itu repentance? Repentance adalah berubah cara berpikir. Bahasa Yunaninya metanoia. Nah saya mau garis bawahi, pertobatan bukan hanya karena kita berdosa lalu kita tidak berdosa. Tapi pertobatan adalah cara berpikir yang berubah. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi kehendak Tuhan. Itu lebih penting.
Nah, waktu saya sudah habis, tapi minta waktu 10 menit ya kok. Nah, pertama, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jangan takut. Seorang anak akan datang kepada bapaknya berkata apa? Pak, aku perlu ini, betul? Pak, tolong bayar uang sekolah. Pak, aku mau mainan ini. Pak, aku pengen beli tas ini. Ngomong kepada bapak, minta kepada bapak. Tidak ada salahnya seperti saya katakan tadi. Seorang bapak yang baik akan sangat bangga, akan sangat senang untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Langsung, nah kenapa kita perlu mengerti bahwa kita ini diadopsi dari orang yang menderita, dari orang yang hancur, dari orang yang mati. Tuhan angkat kita menjadi anak dan mewarisi kerajaan. Pertama, kita tahu betul bahwa kita sangat perlu Bapa Sorgawi. Dengar baik-baik. Saudara dan saya sangat perlu Bapa Sorgawi. Nah, kalau kita menyingkirkan fungsi Bapa Sorgawi dengan keuangan, dengan seks, dengan hobi, dengan pekerjaan, dengan sekolah, kita sudah membuang Bapa kita dan kita menjadi anak yatim. Nangkap ini? Kita menjadi anak yatim. Efesus 3 ayat yang ke-14-15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang ada daripadanya, semua keturunan yang ada di dalam surga dan di bumi, di atas selamanya. Semua manusia di bumi. Mungkin yang paling tua di sini adalah Pak Steven ya. Pak Steven umur berapa sekarang? Ibu Kuilan. Hampir berapa? 70 berapa? 80. Hayya mama. Ini baru 67. Saudara dengar baik-baik. Semua kita perlu Bapa. Amin. Amin. Kita perlu Bapa. Bapa Sorgawi. Dan dia sangat senang untuk menjadi Bapa buat kita. Efesus berkata, itu sebabnya dia senang, dia mau supaya semua bangsa sujud menyembah dia. Dia adalah Bapa. Adalah bodoh kalau kita tidak mau menerima fungsi Bapa Tuhan dalam hidup kita. Lukas 11 ayat 11 sampai 13 berkata demikian. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya itu sebagai ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jika kamu yang jahat tahu memberi apa yang pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah, saudara perhatikan. Saya cepat karena saya akan masuk nanti poin terakhirnya yang saya akan tekankan. Sekarang kalaupun Bapak kita tidak sebaik Bapak yang seharusnya. Hal ini dialami seperti yang saya katakan tadi Raja Daud. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Kalau ada di antara saudara yang papanya tidak menyayangi saudara. Yang papa mamanya tidak menghendaki saudara. Mungkin saudara mau digugurkan, saudara mau dibuang dan lain sebagainya. Saudara tidak diberikan apa-apa. Don't be bitter. Karena Tuhan berkata, sekalipun orang tuamu tidak mengurusmu, tetapi aku akan mengurusmu. Amin. Tuhan akan mengurus kita, luar biasa. Jangan reaksi kepada orang tua kita atau kepada hidup kita yang kecewa kepada orang tua adalah menjadi bitter. Menjadi kita tidak bisa menghormati mereka. Ini reaksi yang negatif. Yang kedua reaksinya adalah kita mengalihkan kasih sayang kepada orang lain. Orang tua yang ada di sini, engkau kecewa kepada suamimu, engkau kecewa kepada istrimu, engkau alihkan kasih sayangmu kepada anak. Nah, pada waktu kita mengalihkan kasih sayang ini, mentransfer anak menjadi harapan buat kita, sama salahnya. Jangan mengharapkan anak menjadi harapan buat masa depan kita. Karena waktu kita mengharapkan istri kita, suami kita, papa kita, mama kita menjadi sumber harapan kita, kita sudah salah di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mentransfer yang kita inginkan kepada orang yang kita harapkan.
Seringkali kepada gembala, seringkali kepada orang-orang yang dekat kepada kita menjadi demanding. Nah, hal ini juga salah. Yang ketiga adalah cara melepaskan dalam kebijaksanaan kedewasaan. Bahwa kita punya solusi yang ketiga, yaitu Injil. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus melihat kita sebagai Bapa surgawi. Melihat kita sebagai anak-anaknya. Dan dia mau jadi Bapa buat kita. Nah, inilah ayatnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba saudara baca dengan keras. 2, 3, tetapi. Sekali lagi. Tetapi. Oke, tetapi Samuel Yusuf yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, betul? Betul? No, baca yang benar. Semua. Bukan Samuel, bukan Johnny, bukan Daniel, bukan Lydia, bukan Nia, bukan Peter, tapi semua yang menerimanya. Menjadi anak-anak Allah, diberi hak untuk menjadi anak Allah. Saudara ngerti gak menjadi anak Allah apa artinya? Saudara punya akses kepada Bapa yang luar biasa. Saudara punya akses kepada kasih sayang yang tidak terbatas. Saudara punya akses kepada kemampuan mensuplai semua kebutuhanmu. Saudara punya akses kepada segala janji-janji masa depan dan sekarang yang Tuhan punya. Kenapa? Karena engkau sudah menjadi bagian anaknya. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia memotong dosa saudara dan dia memberikan jati dirinya sebagai anak kepada kita. This is the gospel of the God. Yang harus kita terus-terus dengungkan. Supaya kita menerima apa yang Tuhan sebab berikan. Nah, tetapi kita mungkin sebagian belum menerima yang dia janjikan. Ini ayatnya buat kita. Coba ingat kita baca. 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Perhatikan. Dengan segala rindu. Makhluk-makhluk menantikan saat apa? Anak-anak Allah anak-anak Allah bukan anak Allah. Jadi dengan kata lain, banyak dari kita yang sudah menerima janji tetapi belum mendapatkan kepenuhan dari janji itu. Anak-anak Allah rindu menerima kepenuhan janji itu. Dan itu tidak salah. Jangan rindu ini keinginan kita menerima janji Tuhan. Kita salurkan ke tempat lain. Dengan sekolah, dengan kerja keras, dengan cara ini, dengan cara itu. Dan kita menggantikan posisi Bapak kita. Yang harusnya mensuplai semua kebutuhan kepada kita. Kita ganti dengan cara kita. Kita tetap merindukan. Tuhan mau kita terus merindukan. Dan pada waktu saat kita merindukan. Ayat 20 berkata. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Saudara perhatikan. Sometimes Tuhan mengizinkan kita masuk ke lembah. Sepertinya tidak berdaya. Merasanya tidak mampu. Merasa seperti ditinggalkan. Ini kehendak Tuhan. Jangan berkata karena aku salah. Karena aku dosa. Saudara tidak salah. Saudara tidak dosa pun. Tetap Tuhan akan bawa engkau ke lembah kekelaman. Amin. Ini loh poinnya. Supaya apa? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Persoalan, kekurangan, lembah, kekelaman. Semuanya mendatangkan kebaikan kita untuk semakin bersandar dan tahu kepada Tuhan. 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anaknya. Saudara, Tuhan sangat rindu untuk menjadi Bapa. Dan Tuhan sangat rindu untuk membuat kita menjadi anak yang menerima kasih sayang Dia. Yang ketiga, kita lihat kita sangat dikasihi oleh Bapa. Yuk kita baca ayatnya 2, 3.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pegang ayat ini. Pegang ayat ini, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Apapun dosa yang kita perbuat, Tuhan tetap Bapa kita. Apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan tetap Bapa kita. Karena Roma 8 yang selanjutnya berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara lihat? Nah, kalau kita anak-anak Allah, secara genetik kita punya jinnya Allah, betul? Kita punya DNA-nya Allah. DNA-nya Allah itu siapa? DNA-nya Tuhan. Nah, Tuhan datang ke dunia meninggalkan sorga. Dia memberi hidup. Nah, DNA ini yang harus kita miliki. Bahwa kita rela meninggalkan kenyamanan kita. Kita rela meninggalkan kemampuan kita. Dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau saudara ingat seperti saya ingat dulu. Saya tinggal di kontrakan rumah kecil. Bau bayar aja gak punya. Lalu sekarang saudara saya diberkati. Saya dengan sangat mudah untuk memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Saya sangat mudah untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kenapa? Karena aku tahu bahwa aku dulu seperti itu. Kita tidak menjadi hakim dan jaksa melihat orang-orang yang kekurangan. Salahnya dia sendiri. Dia bodoh sih. Dia gak lakukan ini. Dia gak lakukan itu. Saudara, kita tidak perlu menjudge orang. Yang perlu kita lakukan apa yang bisa kita buat untuk menolong dia. Start to giving to other people who need it. Inilah ayatnya yang berkata, Lukas, you start to giving to putting to the poor. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta di surga yang tidak akan habis. Dan yang tidak akan dapat mencuri dan yang dirusakkan oleh ngengat. Indonesia sekarang lagi membutuhkan bantuan kita. Gempa bumi besar terjadi di? Duit. Bukan cuma duit tapi duit. Duit dan duit. Amin. Tim dari Rock sudah terjun ke sana. Dan kita juga akan partisipasi ke sana. Ini waktunya untuk kita menolong mereka-mereka yang sedang kehilangan, mereka yang sedang kekurangan. Duit, through duit. Oke? Yang kedua, secondly, start invest your money into the kingdom. Persembahan, perpuluhan, berikan ke gerejamu. Treasure in heaven, in eternal kingdom. Kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang kekurangan, dan kepada pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dua hal ini yang membebaskan kita dari rasa khawatir akan masa depan. Karena pada waktu kita melakukan ini, maka kita sedang investasi di dalam kerajaan sorga. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. God said, look at my son. There are more he gave away. There are more to give away. There are more love to draw down into his life. Waktu kita semakin memberi dengan baik-baik. Yes, kita akan bukan kekurangan, kita akan berkurang. Tetapi pada waktu kita berkurang, Tuhan akan menambahkan. Pada waktu kita berkurang, Tuhan akan menambahkan. Pada waktu kita berkurang, Tuhan akan menambahkan. Itulah yang Yesus janjikan. Ikutilah aku, kata Tuhan Yesus. Ikutilah teladan anakku. Dia sudah memberikan jiwanya. Dia sudah memberikan harganya. Dia sudah menebus kita. Bahkan dia berkata, aku dibuang di atas kayu salib. Aku tidak diakui anak di atas kayu salib. Supaya kamu, saya bisa diakui anak oleh dia. Dia menderita, dia miskin. Supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Dan dia melakukan semua yang paling hina. Supaya kemuliaan dia turun kepada kita. That's the gospel. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadikan dia Tuhan. Jadikan dia Bapa. Dan lakukan apa yang dia lakukan. Beri, maka dia akan memberi kepada kita. Tuhan, hamba sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya
Roh Kudus tidak akan berhenti untuk menyampaikan dengan caramu, dengan kasihmu. Sehingga apa yang hamba taburkan benar-benar bertumbuh menjadi benih yang indah dalam hidup kami. Kami tidak lagi diikat dengan khawatir akan masa depan. Kami tidak lagi diikat akan khawatir tentang keuangan. Kami tidak lagi diikat dengan khawatir akan keluarga, anak-anak. Tetapi kami tahu kami punya Raja yang baik. Kami punya Bapa yang berkenan. Kami punya anak Tuhan yang sangat indah. Yang sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Dan Kau sudah menembus kami, memotong dosa kami, memotong keserakahan kami, memotong kekikiran kami. Tetapi Engkau juga memberikan semua yang terbaik dari hidupmu. Terima kasih. Kami akan masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus Tuhan. Kau sudah memberikan hidupmu. Kau sudah memecah-mecahkan tubuhmu. Kau sudah mencurahkan darahmu untuk membuat kami layak untuk menjadi anak-anakmu yang memperoleh warisan kerajaanmu, yang memperoleh warisan kekayaan Bapa surgawi, yang memperoleh warisan kasih karunia dari Injil kemuliaan Tuhan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dilakukan dengan apapun, karena kami hanya menerima anugerah-Mu saja. Terima kasih Bapa.